Lomaikai. Ini ketannya udah pasti kenyal ya, terus juga gurih, wangi, ayamnya juga lembut. Dimakan hangat-hangat, ini pastinya mantep banget. Hai semua, buku keduaku sudah terbit ya. Kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini aku akan bikin salah satu hidangan yang ada di restoran dimsum ya, yaitu Lomaikai. Apalagi bentar lagi Imlek ya, jadi pas banget nih untuk menghidangkan hidangan-hidangan yang terbuat dari beras ketan. Karena beras ketan itu kerap kali dilambangkan sebagai keeratan dan juga kebersamaan keluarga ya, karena dia tuh kan lengket, terus juga melambangkan kemakmuran. Karena kan kalau kita makan ketan tuh kenyang ya, jadi harapannya sepanjang tahun tidak kekurangan makanan. Masih banyak juga arti-arti lain, mungkin kalau kalian tahu boleh tulis di kolom komentar. Oke, langsung aja untuk bahan-bahannya. Ini kita akan gunakan beras ketan putih, lalu ada ebi, jamur hiyoko kering, atau kalau nggak ada bisa pakai jamur shiitake yang fresh juga itu masih bisa. Lalu untuk daun pandan ini opsional ya, kalau yang khas asli Kanton itu tuh memang nggak pakai daun pandan, tapi kenapa aku tambahin nanti aku jelasin. Lalu pastinya kita akan perlu ayam, jadi kalau Lomaikai ini identiknya sama ayam ya, memang kadang ada tambahan daging lain, cuman kata kai itu sendiri di bahasa Kanton itu tuh artinya ayam. Nah, ini ayam filenya aku pakai bagian paha. Lalu bahan-bahan marinasinya ada tepung tapioka, saus tiram, kecap asin, minyak wijen, bubuk ngohyong opsional, kalau lagi nggak ada di skip aja nggak masalah, jahe, dan juga nanti kita akan perlu bumbu-bumbu, serta ini buat warna aku pakai dark soy sauce ya, tapi dark soy sauce kalau kalian nggak ada tuh nggak usah pakai juga nggak masalah. Supaya wangi juga kita akan pakai bawang putih, bawang merah, ini minyak untuk menumis. Dan terakhir untuk toppingnya, jadi tadi udah ada jamur ya, ayam, dan juga ini aku pakai lapcong. Ini aku pakai lapcong ayam juga, kalau kalian mau pakai yang non halal juga nggak masalah. Nah, kadang yang sering dijadikan isian dari Lomaikai itu biasanya ada Chinese barbecue ya, mulai dari pork chashu, bebek panggang dan lain-lain, dan juga kuning telur asin bebek yang masih mentah. Lalu ada juga yang pakai kacang chestnut, teratai, ginkgo dan lain-lain, itu kalian bisa juga pakai buat variasi dari tekstur dan juga rasa. Dan sebagai perasa nasinya nanti kita akan perlu kecap asin serta kaldu jamur. Oh ya, untuk finishing Lomaikainya ini aku akan bikin dua versi. Yang pertama pasti yang praktis banget, pakai aluminium foil cup kayak gini, atau kalian bisa pakai wadah anti panas lainnya. Lalu yang kedua yang biasa disajikan di restoran dimsum yaitu pakai daun teratai atau daun lotus kayak gini. Aku beli online ya. Datangnya biasanya tuh kering, nanti tinggal direndam. Untuk rendam daun lotusnya ini juga dia nggak perlu lama-lama ya, 5-10 menit juga dia udah oke. Oke, langsung aja yang pertama, ini untuk masak beras ketannya kita akan gunakan rice cooker langsung ya. Cemplang-cemplung aja, ini beras ketan yang udah dicuci bersih sekitar 4-5 kali. Kita masukin air juga, hati-hati penggunaan airnya ini lebih sedikit dibanding nasi ya. Jadi aku udah tulis resep lengkapnya di description box. Ebi juga yang udah dicuci ini masuk. Lalu untuk jamurnya, aku cuci dan juga rendam sekitar 10 menit juga cukup ya, karena kita akan masak bareng sama nasinya. Daun pandan juga ini aku masukin. Nah, daun pandan ini tuh dia akan nambah aroma, terutama kalau kalian lagi nggak pakai daun lotus sebagai pembungkus Lomaikainya ya. Memang aromanya beda total, cuma lumayan ya buat nambah aroma. Nah, kalau udah kayak gini ini tinggal kita masak aja kayak biasa. Oh ya, untuk metode masak beras ketan di rice cooker ya, ini untuk Lomaikai itu memang dia cocok banget karena berbeda dengan lemper ataupun misalnya wajik ketan ya, yang kalian tahu kalau digigit tuh kan dia lebih padat ya, jadi airnya tuh memang nggak terlalu banyak. Nah, kalau Lomaikai kalian cobain di restoran dimsum dan lain-lain, memang si teksturnya tuh dia nggak sepadat lemper gitu, dia lebih lembut, makanya dimasak pakai rice cooker nih dia pas banget nih teksturnya. Jadi ini sedikit bahas ya, kalau masak beras ketan biasa untuk lemper, wajik ketan atau mango sticky rice khas Thailand, biasanya tuh si ketannya tuh direndam, terus dikukus tanpa air, baru dicampur sama liquid terus kukus lagi. Jadi tuh si ketannya lebih kayak kepisah-pisah gitu ya. Mungkin di next video nanti aku mau share juga cara masak ketan yang kayak gitu. Oke, sambil nunggu ini kita akan marinasi daging ayamnya ya. Ini paha ayam kita potong-potong aja sesuai selera. Biasa kalau Lomaikai itu daging ayamnya tuh masih kerasa dikunyah ya, jadi jangan yang sampai terlalu dicincang juga. Nah, kurang lebih one bite size kayak gini. Terus kalau udah, ini wajib dimarinasi ya, supaya teksturnya tuh dia lembut kayak yang di restoran dimsum. Ini untuk marinasinya, aku pakai jahe, bisa diparut. Kalau kalian nggak suka dengan tekstur jahe, bisa diperes pakai airnya doang. Kecap asin, saus tiram.
Tepung tapioka ini memang agak banyak, lalu minyak wijen. Ini bumbu-bumbunya aku pakai gula, bubuk ngohyong, ini tuh Chinese five spice ya yang akan memberikan aroma khas masakan-masakan Chinese. Kalau lagi nggak ada di skip nggak apa-apa, pakai aja merica. Dan juga terakhir ini pakai kaldu jamur. Untuk takaran lengkap itu semua aku udah share di description box ya, kalian tinggal cek. Nah ini kalau udah diaduk kita bisa kelihatan warnanya. Kalau kalian pengen lebih gelap, ini juga sama opsional, kita bisa tambahkan dark soy sauce. Cuman kalau kalian nggak ada dark soy sauce, pengen lebih gelap dikit mungkin pakai kecap manis dikit masih bisa. Cuman kecap manisnya jangan banyak-banyak ya. Ini tinggal kita aduk rata, terus kita biarkan supaya meresap. Lalu kembali ke nasi. Ini kalau udah mateng kayak gini ya, tuh aroma dari ebi dan juga jamurnya tuh dia udah langsung kecium. Dan jamurnya ini kita bisa potong-potong aja sesuai selera. Selanjutnya ini kita siapkan bawang putih dan bawang merah ya, dicincang aja. Kalau kalian bikin banyak bisa pakai chopper, tapi karena ini sedikit aku pakai garlic press aja. Supaya cepat. Bawang merahnya juga ini aku pakai sedikit lebih banyak dibandingkan bawang putih. Kita akan tumis pakai minyak. Nah kalau udah wangi kayak gini, ayamnya yang tadi kita marinasi kita masukin aja. Lalu supaya jamurnya ada rasa, nggak hambar, ini aku mau campurin ke daging ayamnya. Terus kita akan aduk. Tuh ini karena pakai tepung tapioka, jadi si ayamnya tuh dia nggak basah karena langsung keikat sama tepung tapiokanya. Dan pastinya tekstur dari ayamnya juga dia lembut. Ini masaknya juga nggak usah sampai matang, setengah matang aja karena nanti ayamnya kita akan kukus. Kembali lagi ke nasi, ebinya ini kita biarkan aja di dalam nasi, dia udah lunak juga. Ini aku mau tambahin dengan kecap asin, kaldu jamur dan juga gula ya. Kaldu jamur di sini selain buat tambah gurih juga untuk nge-enhance atau untuk memberikan aroma jamur yang lebih berasa. Gula supaya balance saja rasanya, ini pakai dikit, terus tinggal kita aduk rata kayak gini. Nasi udah siap, ayam udah siap. Ini toppingnya terakhir aku mau pakai lapcong ayam, tinggal kita iris-iris saja ya. Jadi buat yang belum tahu, sosis yang warna merah ini tuh dia rasanya tuh manis, wangi ya, atau dikenal juga dengan istilah Chinese sausage ya. Oke, untuk wadah lomaika yang pertama ini aku akan pakai aluminium foil cup ya. Buat kalian yang nggak mau pakai aluminium bisa pakai wadah stainless, keramik, atau misalnya ramekin, kaca dan lain-lain. Yang penting tahan panas karena kita akan kukus. Supaya bagus untuk si lapcongnya ini kita akan susun di atas. Jadi nanti pada saat dibalik tuh si lapcongnya paling atas ya. Daging ayam juga sama, dan juga jamurnya ini supaya masih kelihatan kita taruh paling bawah. Nanti pada saat balik tuh dia kelihatan di atas. Lalu masukkan si ketannya ini ke yang bagian kosong-kosong di samping-sampingnya. Kalau udah tinggal kita tambahin lagi. Di tengah-tengahnya kalau kalian mau tambahin lagi dengan daging ayam, dengan lapcong, ya itu bisa disesuaikan sesuai selera. Atau kalau kalian mau tambahin telur asin bagian kuningnya, itu juga bisa banget. Kalau udah kayak gini nanti kita akan kukus supaya nggak basah. Aku udah siapin aluminium foil buat nutupin bagian atasnya kayak gini. Nah kalau udah tinggal kita kukus aja 15-20 menit karena ayamnya juga udah setengah mateng, ketannya juga udah mateng, ini bakalan cepet ngukusnya. Oke, sekarang ini kita akan bikin yang dibungkusnya pakai daun lotus atau daun teratai yang seperti biasanya tuh dijual di restoran dimsum ya. Nah kalau kita beli biasa tuh dia ukurannya gede, tapi memang kadang suka dapet yang lebih kecil juga, jadi tergantung ya. Nanti aku kasih lihat juga kalau kalian dapet yang gede berarti cuma perlu 1/4, kalau yang kecil nanti perlu setengah. Nah bagian bonggolnya ini kita akan gunting ya, karena biasa kalau dibentuk tuh dia kaku. Nah kalau udah, ini kita tinggal belah aja bagi 4. Pertama bagi 2, terus masing-masing ini kita akan bagi 2 lagi. Oke, ini kebetulan si daun lotusnya tuh aku dapet agak gede kayak gini, jadi kita ngebungkus cuma pakai 1 juga muat. Cuman kalau kalian dapetnya misalnya yang kecil ya, jadi 1 tuh kurang, biasa kalian bisa double aja. Nah caranya kayak gini tuh ya. Nah yang diisi ketan ini yang bagian bawahnya ya. Kalian bisa lihat yang warnanya pucat. Ambil aja ketannya agak dipipihin, lalu tambah aja isiannya yang kalian ada ya. Di sini aku cuma pakai ayam, jamur dan juga lapcong. Oh iya, buat kalian yang suka pedas ya, jadi aku terinspirasi dari arem-arem. Ini kalau kalian mau tambahin dengan cabai rawit juga dia bisa ya. Kalau kalian mau pakai chestnut, pastikan si chestnutnya tuh dia yang udah empuk ya. Chestnutnya udah empuk, mau pakai ginkgo bisa. Kuning telur asin bebek juga bisa, beli yang masih mentah biasanya. Kalian tinggal ambil aja kuningnya dibelah 2. Jadi 1 lomaikai biasanya cuma pakai setengah cukup. Kalau udah ini tinggal kita bungkus yang bagian lebar di atas, terus ditutup kanan kiri. Hati-hati ya, ini sampai ujungnya tuh kalau bisa lebarnya tuh sama supaya pada saat dibungkus tuh dia rapi. Dan tinggal kita gulung aja kayak biasa. Tuh. Udah kayak gini aja, kalian mau kukus boleh, mau diikat juga boleh.
Kalau udah dibungkus kayak gini juga sama ya, tinggal dikukus aja 15-20 menit. Nah untuk lo mai kai-nya baik yang di aluminium foil cup ataupun yang dibungkus daun lotus, kalian bisa simpan di kulkas ataupun di freezer. Di kulkas itu bisa tahan sekitar 3-4 hari, kalau di freezer itu bisa tahan 1-2 bulan bahkan lebih ya kalau ditaruhnya tuh tertutup. Biasa tuh kalau di freezer tuh rusak karena kontaminasi freezer burn. Jadi kayak kalau kita kenal tuh kayak bau kulkas gitu ya. Nah itu biasa makanan udah nggak enak tuh, udah ada bunga esnya, itu udah beda biasa rasanya. Ini ketannya udah pasti kenyal ya, terus juga gurih, wangi, ayamnya juga lembut. Dimakan hangat-hangat dan buat yang suka pedas juga ini tambahin chili oil nih pastinya mantep banget. Nah jadi kalau kalian cobain lo mai kai di restoran dimsum, memang sih tingkat kematangan beras ketannya tuh beda sama kalau kita makan lemper atau wajik ketan ya, atau mango sticky rice khas Thailand ya, itu tuh dia lebih kayak padat. Nah kalau si lo mai kai ini tuh memang aslinya tuh dia lebih lembut ya, makanya pakai metode rice cooker ini cocok banget nih buat tipe beras ketan yang memang lebih lembut kayak gini. Untuk resep chili oil kalian bisa cek video sebelum-sebelumnya ya. Dan buat kalian yang suka pedas, tadi ya di tengahnya tuh diselipin sama cabai rawit jadi kayak arem-arem, nah itu juga bakalan cocok. Oke kalau gitu thank you for watching, jangan lupa kalori cook tag dan temukan juga resep-resep singkat lainnya di Instagram, TikTok, dan Shortsnya Devina Hermawan. Stay tune terus and see you in the next video.